lagi. Aku bacain dulu. Kalau nggak ntar kita nggak baca-bacain, kita nggak update berita. Jadi aku tuh dapat dari DM. Ini aku bagi bacain DM-nya ya. Jadi dia bilang begini, selamat siang kak, saya ex pegawai titik-titik. Saya mau kasih tahu kecurangan dan kezoliman apa yang dilakukan titik-titik terhadap karyawannya. Selamat siang, kamu kerja di sebagai apa? Iya, saya keluar Januari kemarin, tapi masih ada hak yang belum mereka bayarkan. Kagak dibayar coy. Dan baru-baru ini telah terjadi pengurangan karyawan atau PHK 50% karyawan dengan dalih efisiensi tanpa adanya pesangon yang menurut Undang-Undang Cipta Kerja terbaru pemberi kerja wajib membayarkannya, katanya gitu. So aku bilang astagfirullah, kok zalim banget. Makanya kata dia gitu kan, berarti udah sepi banget penjualannya sampai PHK banyak pegawai ya. Mungkin kak karena bagian finance-nya tertutup banget. PHK gelombang selanjutnya habis lebaran haji. Terus aku bilang harusnya kompak laporin. Nah Mamski cari tuh di chat kan di GPT mengenai bagaimana hak karyawan gitu kalau bekerja di perusahaan orang ya, dan dikeluarin secara sepihak. Aman. Untuk laki-laki usia 16 tahun aman. Oke, yang mau ini komen mau dulu sambil Mamski baca. Komen mau sayang. Yang mau ini ntar Mamski masukin lagi. Nih ya. Terus gue bilang, Anda dapat melaporkan perusahaan Anda yang tidak membayar pesangon ke beberapa pihak berikut. Ke Disnaker ya, Dinas Ketenagakerjaan, ke Pengadilan Hubungan Industrial ya, kepada kepolisian. Tuh bisa dilaporin juga say. Dalam beberapa kasus tidak membayar pesangon dapat dianggap sebagai tindak pidana. Anda dapat melaporkan perusahaan ke polisi, terutama jika perusahaan secara jelas menolak membayar hak Anda setelah ada putusan dari Disnaker atau PHI yang berkekuatan hukum tetap. Langkah yang sebaiknya Anda lakukan, kumpulkan semua dokumen terkait seperti surat PHK, kontrak kerja, slip gaji, dan bukti komunikasi dengan perusahaan mengenai pesangon. Ini ya yang kemarin DM gue, kalau kamu lagi nonton Mamski, bukti-bukti chatnya kalau ada dikumpulkan, itu bisa dilaporin kok. Nah terus aku tanya kan, terus ini nih kamu kumpulin buktinya aja. Mau ya say? Mau, oke mau, oke. Iya kak, tapi kebanyakan kerja di sana tanpa kontrak yang jelas. Jadi ini si ya. Ternyata kemarin itu kan keluar tuh katanya penjualannya mencapai 30.000 piece, ya Allah. Gawe aja di PHK nggak dibayar say, nggak dibayar. Itu data 30.000 piece tuh bikin di mana ya? Oke, ini langsung Mamski masukin lagi ya. Bantu tap-tap layar saya. Dan yang tadi mau coba komen mau. Asoka ular. Entar gue pasang musik ular dulu. Gue mau pasang musik ular dulu. Pasang musik ular bentar. Mantap jiwa Mamski. Gue pasang musik pawang ular dulu. Oh. Bobby. Parah Bobby. Hi Bobby, welcome. Hi Mr. Chan, welcome to my room. Hi everyone. Sumpah, itu emang bener-bener ya
Dia aja jualan tidak ada komenan tentang produk. Makanya. Dan nggak taunya nanti gelombang kedua, ini Mamski mau pesen ya buat yang nonton, yang emang kerja di sono. Kamu kalau ada bukti chat, udah nanyain pesangon, tolong disimpan ya, jangan dihapus. Tolong kamu simpan semua buktinya, nanti kamu boleh chat aku lagi. Oke? Semua yang lagi kerja di sana, ini mau ada gelombang PHK kedua katanya gitu ya. Habis lebaran haji. Kalau kamu biarpun gak dikontrak secara jelas, tapi ada bukti kamu kerja, kayak kamu disuruh datang interview, kamu memang kerja, ada absennya, simpen. Kamu punya misalnya kamu absen kan tiap hari, simpen. Terus kamu kan mungkin masuk ke chat grupnya karyawan. Di situ ada membahas tentang bagaimana pesangon, simpen. Ya, simpen. Pagi say. Oke, pokoknya simpen ya. Kalung lock merah nggak dipakai mami, enggak sayang, bosen. Tadi yang mau ini sambil aku cekidot yang lainnya, cekidot berita yang lainnya. Ada satu lagi guys. Jadi ada yang ngadu ke Mamski, dia di blok katanya gitu. By the way, gue juga ada di blok ya sama si telolelolet. Gak apa-apa, say. Kamu blok aku, tetap aja orang-orang itu bakalan ngadu. Ngadu ke gue, nih. Kak, aku diblokir ama telolelolet. Gara-gara aku revisi, baju dia tidak sesuai live. Bajunya seperti jaring-jaring tembus pandang. Ini soal berapa? Iya, mau dimasukin. Oke. Mau ini yang tadi mau ya, buat cowok-cowok bisa, buat bibir biar enggak, mukanya bening alhamdulillah. Nanti aku spill ini skincare sekarang. Ini dulu deh ya, biar teman-teman yang mau ngambil tadi langsung ambil aja, waktunya semenit doang ya. Soalnya aku mau buka lagi Viti, ini tentang baju nih, baju jaring-jaring. Ya berarti gua nggak salah dong kemarin. Udah masuk ke keranjang belanja, tolong di check out langsung. Yang mau langsung 2 menit waktunya sayang, 2 menit aja, 2 menit. Ayo 2 menit doang. Yang di luar negeri nih, yang tanpa keranjang kuning, ya sayangku, tanpa keranjang kuning. Kamu tinggal di Taiwan, di Hong Kong, di mana? Malaysia, Brunei, Singapura. Capcus ya sayang, capcus. Berarti Mamsi nggak salah tentang baju. Kan aku dimaki-maki banyak orang tuh. Kayaknya sih ini ya, bujer ya. Mujair ya. Yang maki-maki gue tuh mujair. Ikan mujair kelepak-kelepak, upluk-upluk. DJ itu juga kayaknya dapat pesanan buat maki-maki gue soal baju. Ini sekarang keluar lagi kan, ternyata kan tentang baju kan. Doktif juga udah masukin tentang baju juga kan. Udah bisa kirim, bisa dari dulu. Cuman gue kan nggak bisa masukin ini kan. Gitu loh say, makanya ini aku masukin aja ya, cus. Bisa dong sayang, ayo cepetan sayangku. Capcus sebelum aku lanjut. Tinggal 47 detik. Yo, imut banget, umur berapa? Ih, malu-maluin aja deh. Imut. Udah banyak umurnya. Yo, 30 detik, 33 detik. Jadi Doktif juga kan kemarin itu posting tentang baju. Ini gue mau bahas ya. Gue mau bahas tentang si Doktif, postingannya Doktif. Dan ini ada satu netizen DM gue. Kebaca juga tapi di sebelah di Igoy. Tuh, yesterday jam 2.58 PM. Kak, aku diblokir sama gara-gara aku revisi baju dia tidak sesuai live. Bajunya yang seperti jaring-jaring tembus pandang. Itu baju jaring-jaring tembus pandang. OMG. EAB. Udah sesuai kan? Nah ini maksudnya Mamski ya. Udah ya sayang. Udin. Ini yang maksudnya gue say. Tahu nggak kenapa? Oke, yang satuannya masih Mamski masukkan ke dalam situ. Yang mau ambil satuan boleh, masih ada. Yang mau ambil satuan ambil. Jadi gini loh sayang.
Doktif, Doktif bilang ada baju yang mirip sekali dengan desain orang. Namanya Ayudhya Andari. Ini bajunya. Ini yang Mamski udah omongin 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu aku udah pernah ngomong ya. Yang namanya pakaian itu sebagai seorang desainer harus punya desain original, buatan sendiri, kreasi sendiri. Harus punya ciri khas, nggak ada duanya. Kalau kayak begini nih sekarang udah jelas banget kan. Kenapa Mamski marah betul. Soal baju yang ada di pasar mana tuh? Si abang itu, si Kokoh. Baju yang itu loh, yang kayak numpuk-numpuk bahan sifon-sifon numpuk gitu. Ada warna-warna biru yang ditaruh di etalasenya si Psst. Dan sekarang terbukti kan, lihat. Ini yang punyanya si Ayu. Ayudhya Andari udah bikin desain sebagus ini. Seoriginal ini. Tiba-tiba Desa juga bikin coy. Ya ampun Tuhan. Ini gak boleh. Gak boleh kayak gini. Nih dengerin katanya Doktif ya. Doktif bilang apa? Sudah ya dek, gunakan keahlian menjual kamu untuk berbisnis tanpa menzolimi orang. Bisa kan? Bisa jujur nggak? Bagaimana perasaan desainer asli yang desainnya kamu jiplak seenak udah begini? Tuh, Ayudhya Andari yang dijiplak. Buat Nih. kalian sih sama kalau bisa kita minta yang baru dong, yang baru ini udah dipakai. Tapi ini sih bener-bener sih. Menurut gue ini nggak pantas sih. Ngapain sih bikin kayak begini? Kesel loh. Kita udah punya ide, tahu-tahu diambil orang, dijiplak, dibikin. Udah gitu harganya sama dia di drop, dibikin ngedrop. Aduh, nyesek banget. Nyesek banget itu sih, bener-bener nyesek sih guys. Ya, nyeseknya bukan main-main nyeseknya. Nyesek parah. Makanya waktu yang kemarin baju rempel-rempel itu keluar ya di pasar yang Koko itu udah jualin. Sampai ribut banget itu si DJ ibu-ibu ya. DJ ibu-ibu itu sampai bilang, apa sih? Itu sih emang warokokok katanya, warokokok. Jelas-jelas beda bajunya. Jelas-jelas beda kualitas gini. Gak ada. Itu aku sangat gak bisa terima. Kalau kamu seorang desainer, gak mungkin baju kamu belum launching udah ada kopiannya. Gak mungkin. Yang ada sebenarnya itu baju bukan spesial, itu baju kodian. Ngerti kodian? Baju yang udah banyak di mana-mana, cuma tinggal diambil terus di branding pakai brand kita, ditempel aja pakai labelnya kita. Blek udah. Nah, itu masih kayak nggak seberapa parahnya dengan yang ini yang udah ngejiplak, punya desainer lokal juga. Udah susah-susah dibikin jiplakannya juga yang kayak begitu doang gitu ya. Plek ketiplek bikinnya, ya Allah, gue bilang astagfirullahaladzim. Plek ketiplek say, bentuk desainnya segala macem. Kayak nggak punya ide lagi apa gimana sih?
Kalau pengen jadi desainer tuh yang ya gitu loh, punya ide yang benar, yang bagus. Bikin aja gimana caranya pakai ide sendiri kan bisa. Sudahi dong ngejiplak-jiplak punya orang, say. Iya. Gitu loh. Itu yang aku tuh sama si nggak taunya memang mereka mau ini say udah nggak ada ide lagi, jadi mau membuat PHK besar-besaran juga di perusahaannya. Nah kemarin itu kayak ada bunyi-bunyi lakban sibuk itu tuh krek krek krek, itu juga berarti gimmick tuh say, itu gimmick say, dibikin seolah-olah kayak lagi ngepacking packagingin barang-barang yang dipesan padahal nggak ada pesanan. Karena bunyi lakban yang kencang banget itu, waduh, kencang banget. Kayak bunyi rekaman aja taruh di deket mikrofonnya handphone gitu loh. Krak, krok, krak, krek, krok, krek. Udahlah, udah ketahuan semua trik-triknya, udah ketahuan semua. Ya, guys ya. Jadi ini nih bener-bener yang harusnya kita yang konsumen ini ya udah cukup paham, udah cukup tahu ya udah. Kemarin laboratorium Diamond. Ini namanya Diamond Lab ya. Diamond Lab. Dia Diamond. Nah, kan? Tuh. Kena lagi kan sama Doktif. Kena Diamond Lab. Udahlah baju begitu, diamond begitu. Apalagi sayang, ya Allah sumpah. Iya kayak ambil dari Tanah Abang terus kita brand sendiri, betul sekali Lizzy. Kalau kayak gitu sih sebenarnya masih mending ya Lizzy ya. Kalau kamu ngambil dari Tanah Abang, kamu brand sendiri ya udah, tapi jualannya juga nggak yang menggila harganya. Tapi kalau ini seperti seolah-olah itu desain eksklusifnya satu-satunya dari desainer gitu ya, dari kita yang buat satu-satunya. Jadi orang kan beli dengan harga mahal masih oke, karena nggak ada yang punya ini, cuma gua doang. Lah ini ternyata ada banyak jiplakannya di mana-mana, say. Aduh, iya ide itu mahal. Kalau yang niru sama aja curang. Kita barang KW aja dosa, apalagi ngejiplak. Itu tuh ngejiplak makanya. Emang di Indonesia jiplak gitu desain seperti itu nggak ada sanksi. Harusnya dilaporin aja, say. Dilaporkan. Harusnya body serum bun. Oke siap. Mari kita masukkan body serum. Guys. Sambil kita cerita-cerita morning kakak. Kak Desi. Nanti ya hari Rabu kita ketemu ya sayang. See you. Oke say. Sekarang Mamski mau spill lagi untuk body lotion dan body cream lotion, hand and body. Dari sini sampai ke bawah, ke ujung jempol, ujung kaki bisa pakai hand and body lotion dari Kiss. Ini warnanya kan kuning nih. Ya kan? Dia ada unsur-unsur ingredients di dalamnya yang membuat kulit lembut. Kalau tadi kan bibir ya say. Kalau ini lembut, kulitnya lembut. Udah gitu ngebantuin buat ngeratain warna kulit. Itu yang gue suka banget. Niacinamide-nya ada 4,25. 4,25 udah tinggi say. Ada dari mana Mamski tahu niacinamide 4,25? Jangan overclaim ya Mam. Sorry ya sayang, sudah approved by SIG Laboratorium khusus untuk ngetes segala macam produk. Udah ada uji labnya dan sudah keluar, Mamsi juga pegang uji labnya. Jadi alhamdulillah ini produk aman jaya, tidak overclaim, ya kan? Oke, ntar aku masukin ya. Jadi satu set ini udah dapat 2 pot, masing-masing cepek 100 gram. Ini segini 100 gram, jadi dapat 200 gram. Ditambah ku kasih lagi ada body serum dari Presley Skin. Ini dia body serumnya. Cus, cara pakainya gimana sih Mamski?
supaya kulit kamu nih, misalnya kamu ya bekas luka-luka di bawah korengan gitu ya, kan hitam-hitam. Entah kamu tuh digigit kutu kucing kayak kutu kasur, atau mungkin habis camping ya kan. Terus kamu digigitin nyamuk, bekasnya kan hitam-hitam ya, say. Nah, or lagi ini masak di dapur kena minyak, itu juga suka ninggalin bekas. Nah, ini untuk menghaluskan lagi kulitnya, meratakan warna yang tadi udah belang-belang itu, biar balik rata lagi. Dikit aja ya, seandulit aja, cukup buat sebadan karena dia kental banget. Jujur tuh produk bagus